pada waktu itu kan saya masih cengeng, masih kemanja-manjaan. Memang saya tahu bahwa dia itu laki-laki. Sangat mencintai sekali, saya pernah mau ditinggal merit pada waktu itu. Saya sangat patah hati. Saya marah-marah tak pukulin. Saya tidak kenal wanita yang lain, ya satu saja. Malimah aja dilakoni iku mono tindak Lain kehidupan Pak Kadam, lain pula kehidupan Amin Naryo alias Mama Chandra. Di rumah ini, Mama Chandra hidup bersama kekasih dan suaminya, Pak Marsam, plus istri sesungguhnya. Bertiga, mereka hidup rukun, seatap, berbagi suka dan duka. Bagi ukuran standar kehidupan berumah tangga yang normal, kehidupan mereka tampaknya aneh. Namun, seperti halnya Pak Toto dan Mama Samsu, serta Pak Kadam dan istrinya, kehidupan Mama Chandra beserta suaminya yang sudah beristri seorang perempuan tulen ini menolak, dikatakan tidak normal. Nyatanya, mereka sudah bertahun-tahun hidup seperti ini, layaknya pasangan yang lumrah. Tentu saja, seperti lazimnya babakan dalam kehidupan, naik turun dan pasang surut pun mereka alami bertiga. Nah, pada waktu itu kan saya masih cengeng, masih kemanja-manjaan. Tapi Pak Marsam itu sangat dewasa sekali, bisa seakan-akan dia bisa bertanggung jawab atas diri saya. Maksud saya pada waktu itu sepertinya seperti itu gitu loh. Jadi semakin karena setiap hari ketemu, setiap hari merasa bangga, mainnya bagus, cantik, sehingga timbul perasaan kepingin dekat gitu. Memang saya tahu bahwa dia itu laki-laki. Sangat mencintai sekali, saya pernah mau ditinggal merit pada waktu itu. Saya sangat patah hati. Saya marah-marah tak pukulin. Cuma pada waktu itu Pak Marsamnya kan ingin biar saya tidak sakit hati, gimana kalau saya nikahi saudara kamu. Karena saya tidak kepingin pisah, tidak ingin pisah sama Mama Chandra dulu itu loh. Jadi kepingin bagaimana supaya seperti hidup bersama lah gitu, bila perlu sampai akhir hayat kan gitu. Dan lagian Pak Marsam itu pinginnya kan nggak jadi orang lain gitu loh. Nanti kalau saya sudah married, ya meskipun saya punya istri, saya dengan kamu nggak bakalan pisah. Secara batin kita tetap ada ikatan, karena kita dekat dalam ikatan saudara, juga ikatan cinta kita gitu loh. Terus pernikahan Pak Marsam tuh gagal karena dia tidak paham dengan saya dengan Mama Chandra, cemburu dan akhirnya cerai. Pada waktu itu dia minta izin ke saya, gimana kalau saya menikah lagi. Saya ajak ke sini, ajak ke rumah. Dia pinter apik, ayu, yo berpendidikan ya Pak. Kalau sampean sudah married, kalau sudah menikah, saya minta kebebasan sedikit. Artinya sedikit, ya saya kan ingin punya, paling tidak kan saya punya teman kencan gitu loh. Memang awalnya tuh ada keluhan yang namanya cemburu itu pasti, tapi saya nggak bisa kasih anak. Jadi saya menyadari hal itu gitu loh. Saya tahu kekurangan saya. Ya saya nggak boleh sedikit egois lah gitu loh.
kalau saya sama Mama Chandra itu tetap hubungan saya kayak suami istri, ini tidak akan langgeng. Akhirnya itu membuktikan saya dengan sama Mama Chandra itu sepakat gitu. Walaupun hati saya nggak sedikit terluka, memang terluka gitu, sangat terluka. Tapi karena kehidupan ini dijalani sedikit hari demi hari, lama-lama bisa menerima. Memang betul-betul udah tulus kayak kakak beradik gitu. Jadi istri saya juga tidak ada perasaan cemburu macam-macam, enggak. Iya, saya udah siap, kan saya semuanya udah tahu semua. Pak Marsam kan udah terus terang sama saya semuanya. Dikatakan seperti suami iya, cuma kita ndak satu ranjang. Ya, dikatakan seperti saudara juga iya. Terus ya menurut saya segala-galanya. Kayak keluarga, satu saudara apa gimana gitu kan. Udah mama sendiri kan nganggap sama si Yoga, sama si kecil kan seperti anaknya sendiri. Ya itulah Mama Chandra. Terus api ngeluwi api gitu. Perasaan saya di sini saya nggak punya siapa-siapa. Terus semua kan ya udah kayak melebihi dari kakak, dari mama, dari saudara gitulah pokoknya. Saya tidak pernah menyesal. Saya sudah sadar betul bahwa saya seperti ini bukan kemauan saya sendiri. Saya tidak jadi-jadian, saya dari kecil sudah seperti ini. Biar orang berkata macam-macam, tapi saya tetap saya jalani. Untuk urusan baik dan tidak itu kan bukan kita yang menilai. Saya berusaha kepingin hidup saya ini seperti wayang. Saya tidak, wayang itu kan tidak pernah nuntut sama dalangnya. Sampai kapan itu Tuhan yang tahu. Saya rasa memang tulus. Saya ingin seperti Mama Chandra sekarang. Karena dengan kehidupan saya seperti ini, saya bisa rileks, enjoy, dan orang kenal saya karena saya jadi Mama Chandra yang sekarang, bukan jadi Pak Camat. Itulah kehidupan Tanda Ludruk, sang primadona dalam keseharian. Keberadaan mereka di pentas ditunggu, dipuja, dan digandrungi banyak orang karena keahliannya memerankan lakon serta menghibur penontonnya. Mereka tetap eksis sebagai pelaku hiburan, menegakkan tiang kesenian tradisi tanpa pamrih. Meskipun tak jarang pula kehidupan keseharian mereka dulu kerap dicemooh karena perilaku mereka yang menyimpang dan di luar kelaziman. Sebagai orang-orang yang bergulat dengan kesenian tradisi, mereka harus berjuang untuk memenangkan perhatian penonton. Tanpa mereka, sebuah pentas ludruk akan kehilangan maknanya. Akankah ludruk masih diminati oleh penontonnya di zaman yang penuh dengan alternatif hiburan ini? Ada 3 persyaratan sesungguhnya, dan sesungguhnya itu teori lama, bahwa ludruk senimannya SDM-nya harus tinggi. Setidak-tidaknya ada kaum akademisi orang kampus yang terpanggil untuk mendampingi mereka, memberi masukan supaya tontonan ludruk itu tetap menarik, segar, enak ditonton, ceritanya pun sesuai dengan perkembangan zaman, kidungannya aktual sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian mempelajari sikap penonton. Yang nonton bagaimana? Siapa yang nonton? Nah, syarat ketiga ini saya pikir diperlukan. Betapapun juga kebijaksanaan pemerintah membuat peraturan daerah, ludruk diperdakan sebagai ciri khas kesenian daerah. Nah, di sini ada 3 lingkaran. Pemerintah sebagai pelindung, seniman sebagai yang menciptakan, masyarakat penonton sebagai penikmat. Ketiga-tiganya inilah yang harus kita perhatikan dan saling melihat perkembangan zaman, perkembangan teknologi, lalu garapan cerita. Saya pikir ada 3 hal itu. Wow marang pundi bau pas. Oh mangan, mangan
ndek iku ndek sese iki lho sese iki. Lan kula wis mari ndek kene, engko terus yo dolanan. Ludruk dan para tandanya akan tetap mengisi pentas-pentas hiburan masyarakat selama mereka menginginkannya. Jagat hiburan sesungguhnya masih menjadi milik mereka. Ludruk dan eksistensi keberadaannya tidak semata menjadi tanggung jawab para pelakunya ataupun pemerintah semata, tetapi sesungguhnya adalah tanggung jawab kita bersama. Ludruk berasal dari masyarakat dan akan tetap bermuara pada masyarakat. Maka kita tidak perlu meminggirkan para tanda ludruk dengan kehidupan minornya, karena sesungguhnya merekalah pelestari abadi kesenian ludruk yang semestinya mendapat penghormatan besar dari kita. Tanggung jawab kita bersamalah untuk tetap mendukung keberadaan mereka beserta pentas kesenian ludruk secara paripurna. Suara gamelan, suara kidungan indah akan tetap bergema mengisi relung-relung kehidupan. Kehidupan para tanda yang tetap manusiawi meskipun aneh akan terus bergulir, karena ia akan menjadi tanda yang absolut bahwa di negeri ini pernah hidup dan akan tetap hidup sebuah kesenian tradisional khas Jawa Timur yang dikenal sebagai ludruk, warisan budaya buat generasi sepanjang zaman. Dan tugas kitalah untuk tetap membuatnya tetap mapan di atas pentas kehidupan, menghibur penontonnya. Semoga. Iki ditata iki kenceng ngene. Nah, iki seneng ngene. Iki kursine kok iki ora tamu. Iki bapakmu ndek kene. Iki. Ya. Iki kurang ngaji. Yo kaya ndek kene kita pas ngono iki. Wis pinter ya golek guru.